Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus solihati ila yaumil ma'ud. Bapak Ibu shaimin shaimat yang berbahagia, Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab yang mulia diturunkan di bulan yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam kemuliaan. Maka jika ingin kita mulia hidup kita di dunia maupun di akhirat, maka muliakan Al-Quran. Karena Quran akan memuliakan siapapun yang memuliakannya. Mekah, Madinah menjadi kota yang mulia karena di sanalah Al-Quran diturunkan. Rasulullah menjadi nabi yang mulia karena membawa amanah risalah Al-Quran. Umar bin Khattab hanyalah seorang budak dari Afrika, menjadi mulia, bahkan suara terompahnya terdengar di sorga ketika Nabi Mi'raj, karena Bilal bin Rabah memuliakan Al-Quran. Bagaimana cara kita memuliakan Al-Quranul Karim agar kita kelak dimuliakan Quran di hadapan Allah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bitilawatihi, dengan senantiasa membacanya. Apakah kita sudah khatam? Kalau belum, masih ada kesempatan 9 hari ke depan kita membaca Quran. Dalam satu riwayat, di bulan Ramadan, Jibril datang kepada Rasulullah, duduk berhadapan sampai beradu lutut Nabi dengan Jibril. Rasulullah mengulang-ulang kembali wahyu yang disampaikan Jibril kepadanya. Istilah kita mentalakinya, dan Jibril menyimaknya. Maka inilah momentum terbaik bulan Ramadan. Kita bisa membaca, mentalaki, menghatamkan Al-Quran. Karena kelak Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mulia rumah tangga kita, maka muliakanlah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Kalau kita belum mampu, sekarang banyak cara, metodologi yang mudah agar kita bisa membaca Al-Quran. Tidak ada alasan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, ada lomba hifzil Quran tingkat anak-anak di kota Mesir, di Kairo. Usia lombanya 5-10 tahun. Ada yang menakjubkan, baik juri maupun penonton yang hadir. Dan ini bukan lomba yang main-main. Para jurinya adalah para masyayikh, para ulama-ulama ahli Quran. Karena ini lomba tingkat internasional. Dari sekian banyak peserta, ada yang menarik para hati dewan juri. Seorang anak yang masih muda belia, yaitu Musa dari Indonesia.
Ketika bicara masih pelo lidahnya. Tapi saat baca Quran begitu luar biasa fasihnya. Walaupun beliau hanya dapat juara 2, tapi faktanya orang-orang bahkan dewan juri mencium kening Musa yang masih berusia 7 tahun saat itu. Kenapa? Musa dimuliakan para juri di Kairo Al-Azhar karena dia memuliakan Al-Quran. Begitu takjubnya para juri kalau dulu mereka belajar meyakini Imam Syafi'i usia 9 tahun sudah hafal Quran. Ternyata seorang Musa dari Indonesia sudah bisa juga menghafal Quran 30 juz di usia 7 tahun. Maka marilah Quran menjadi bagian gaya hidup kita. Sekarang banyak sarana, bisa kita simpan aplikasinya di HP. Ketika sedang diangkut, macet, kendaraan, atau apalagi sekarang sedang masa karantina, tidak banyak kegiatan, maka hidupkan Quran dalam rumah tangga kita, di dalam setiap kegiatan kita. Basahi lidah kita dengan tilawatil Quran, karena dia adalah makanan rohani kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, orang beriman itu bagaikan ikan dan Quran adalah airnya. Ketika ikan berkecukupan air, maka dia akan nyaman, aman, dan elegan hidup. Ketika airnya berkurang, maka dia akan terganggu, menggelepar, dan mati. Tanpa ikan, air akan terus mengalir. Tapi tanpa air, ikan akan menggelepar dan mati. Itulah rohani orang yang beriman. Maka kita baca Quran. Yang kedua, memahaminya. Mari kita fahami makna-maknanya. Kita belajar kajiannya. Sudah banyak tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, banyak ilmuwan-ilmuwan barat mempelajari Quran untuk mencari kelemahannya. Apa yang terjadi? Justru mereka sekarang banyak bersyahadat mengakui kebenaran Al-Quran. Sudah banyak bukti bagaimana Quran tidak bertolak belakang dengan sains modern. Tahun 80-an ada sebuah buku yang terkenal, Quran, Bible, dan Sains. Yang meneliti ini bukan orang Islam, justru ilmuwan barat, non-muslim. Dari penelitian yang bersangkutan antara Quran dengan ilmu pengetahuan dengan sains ternyata seiring sejalan. Antara Bible dengan sains bertolak belakang. Dan semakin dipelajari Al-Quran, semakin ditemukan fakta-fakta baru, bukti kebenaran Al-Quran. Maka Ramadan bukan hanya kita tilawah saja, target baca Quran sekali hatam, 2 kali, 3 kali, 4, itu bagus. Tapi lebih baik lagi sekarang juga kita fahami maknanya. Kita belajar dengan ulama-ulama yang mengerti tafsirnya. Kita kaji dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, Quran sebagai pedoman kita adalah dengan melaksanakan nilai-nilainya. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Duhai Aisyah, seperti apa akhlaknya Rasulullah?" Jawaban Aisyah singkat, "Kana khuluqul Quran." Adalah Nabi akhlaknya seperti Al-Quran. Ketika kita menjadi pedagang yang berakhlak Al-Quran, tidak ada kecurangan dalam dagangan kita, tidak ada penimbunan, tidak ada kelicikan, sehingga kita menjadi pedagang yang berkah. Ketika jadi pejabat, jabatan kita sesuai dengan Al-Quran, sehingga tidak menyakiti hati rakyat, membela kepentingan masyarakat, memanfaatkan jabatan yang sebaik-baiknya buat kemakmuran rakyat dan umat. Ketika dia menjadi seorang ayah yang sesuai dengan nilai Al-Quran, memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang indah, ya bunaya, wahai ananda. Mendidik putra-putrinya seperti Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika dia menjadi politisi yang membawa nilai-nilai Quran, sehingga dia tidak menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kemenangan, tapi dia harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Demikian jamaah sekalian, Ramadan adalah syahrul Quran. Jadikanlah Quran sebagai gaya hidup kita bersama,
agar kelak nanti kita dibangkitkan Allah dan Quran menjadi saksi ketika kita memuliakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.